We're here on this special day. Our hearts are full of pleasure. A day that brings the two of you close together. We're gathered here to celebrate a moment you'll always treasure. We ask Allah to make your love last forever. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us. And with one voice, let's all say, 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 Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. You'll share all your joys, hardships, support each other. Together worshipping Allah, seeking His pleasure. We pray that He will fill your life with happiness and blessings, and grant you get to make your home filled with laughter. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us. And with one voice, let's all say, 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 Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. أدم حبهما الله صل وسلم على رسول الله. الله تب علينا الله ارضى عنا الله اهد خطانا على سنة نبينا. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us. And with one voice let's all say, 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 Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma musyribul qulub, surib qulub tuban ala taati sadaqallahu lazim. Nuwun kepada matur wonten ngarsanipun para tamu kakung putri, Bapak Ibu, Kakang Praja Muda Taruna ingkang bagya samulya, langkung-langkung dumateng panjenenganipun Kakang Gesang. Panjenenganipun Bapak Juwadi SPDI MPD saha Ibu Polisi wewengkon saking Jetis RT sekawan
RW Doso, Kelurahan Makamaji, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo Makmur. Sarubungan ingkang winengku sagunging pakurmata. Ingkang salajengipun sumangga sakderengipun kula kajengan matur kula dherekaken tansah manungku puja wonten saha kaping Allah Subhanahu wa taala. Awit sedaya rahmat kanugrahan ingkang sampun keparing-paringna dhateng kita sedaya sehingga ing ari kalenggan punika kita sami taksih kempal manunggal silaturahim bermuajah wonten mriki kanthi manggih rahayu wilujeng nirhing sambikala. Ingkang salajengipun kula minangka wakil suwis warira saking panjenenganipun Kang Mas Sumarsono sekalian Mbak Ayu Garsih wewengkon ing Kunden RT setunggal RW 11 Kecamatan Muter Kabupaten Sukoharjo Makmur kepareng badhe nanggapi atur ingkang kaaturaken saking keluarga Bapak Suwadi SPDI MPDI saha Ibu Poniah lumantar panjenenganipun Bapak Kanjeng Raden Tumenggung Sardiman Harjo Negara ingkang pinangka Duta Saraya saking Kakang Haji. Atur panjenengan Pak Sardiman Harjo Negara kula tampi kanthi wangsalan. Kula salam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang monggo kalih ngaturi pirsa bilih pinanganten kakung inggih punika Sekar Cepaka Mulya Sasri namipun anak Mas Mustamirul Ngilmi katampi kanthi suka birawaning manah malah kepala kawula sampun dawuh kalian anak kula inggih menika Sholihatul Maldiyah putra putri panjenenganipun Kang Mas Sumarsono sekalian Mbak Ayu Garsih sampun kelampahan kanthi lancar nirhing sambikala wonten masjid besar Kecamatan Muter manut-nut satataning agami Islam. Ingkang salajengipun mugi pinanganten sekalian tansah atut runtut rerentengan dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Ingkang angka 3 atur rebono arta saking sederek utawi kakang pisan saking Kartasura kula tampi kanthi mardu-mardikane manah mangke kula aturaken wonten ngarsanipun Kang Mas Sumarsono. Ingkang salajengipun hamba bilih mangke sampun bantungkap paripurna pawiwaning saeng menika boten anama menika nundung unduripun dherekaken sugeng undur daken jetis Makam Haji Kartasura Sukoharjo Makmur kanthi kalis nirhing sambikala pringga upayane naga. Ngaten nggih. Ingkang salajengipun hamba bilih panjenenganipun Kang Mas Marsono sekalian Ibu utawa Mbak Ayu Garsih nggihipun nampi kerawan panjenengan kirang subuh pangrengkuh lungguh mugi diagung pangaksami. Kula piyambak ingkang kepareng matur wonten lusak-lusuhe ngatur boten meranani dumateng penggalih sedaya mugi saged anggelar hangguluk jagating pangaksami. Matur nuwun wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wekdal kaaturaken wangsul dumateng Kakang Kambiyo Woro. Matur nuwun. Para bapak, para ibu, para sedherek tamu undangan ingkang tansah kawula hormati,
rahimani wa rahimakumullah. Mekaten kala wau Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini kita sama-sama menghadiri walimah atau walimatul ursh daripada adik kita dari saudara atau akhina Mustakmirul Ilmi dengan adik kita juga Salihatul Mardiyah. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, selawat dan salam semoga senantiasa Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam mengilmui, kemudian juga di dalam melaksanakan, begitu juga di dalam mendakwahkan Islam ini kepada yang lainnya. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kami selaku yang mewakili dari keluarga bapak kami, Bapak Sumarsono, yang pertama mengucapkan selamat datang khususnya kepada Bapak Juwadi SPDI MPD, begitu juga dengan keluarga rombongan. Kemudian selanjutnya secara umum kami mewakili keluarga dari mempelai wanita juga mengucapkan ahlan wa sahlan bi huburikum. Selamat datang kepada para tamu undangan secara umum. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kemudian selanjutnya kami juga mewakili pihak keluarga perempuan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang pertama kepada Bapak Juwadi dan rombongan keluarga. Begitu juga kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada tamu undangan seluruhnya secara umum. Apabila di dalam penyambutan kami ada hal-hal yang kurang berkenan, baik itu dari seksi acaranya ataupun penataannya, atau mungkin juga sambutannya, atau mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan secara umum, kami mewakili keluarga untuk memohon maaf yang sebesar-besarnya. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, selanjutnya kami juga mewakili pihak keluarga wanita untuk meminta kepada hadirin sekalian, terutama pihak keluarga laki-laki, selanjutnya juga tamu undangan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu tentunya, namun tidak berarti mengurangi rasa hormat kami kepada Bapak Ibu sekalian, untuk mendoakan kedua mempelai adik kita
Musta'mirul Ilmi dengan adik kita juga Sholihatul Mardiyah. Mudah-mudahan menjadi pasangan yang sakinah, mawaddah, warahmah, pasangan yang insyaallah mudah-mudahan bisa menggeret seluruh keluarganya kepada surga Aden sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, yaitu keluarga yang mampu mengajak, tidak hanya mengajak dirinya, tidak hanya mengajak pasangannya, tetapi juga mengajak keluarga besarnya untuk memasuki dan kumpul di sana reuni akbar, sebuah keluarga besar yang nantinya insyaallah mudah-mudahan demikian harapan dan doa kita semuanya supaya bisa kumpul nanti di surga Aden, bukan hanya kumpul di dunia tapi kumpul di dunia dan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terakhir, kami juga berharap selaku bagian dari kaum muslimin, bagian dari warga negara Indonesia ini, termasuk juga bagian dari penduduk dunia ini, juga tidak lupa mengharapkan doa dari Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan musibah, bencana yang sedang melanda dunia secara umum dan juga Indonesia secara khusus mudah-mudahan segera berlalu, sehingga segala aktivitas kita, kebaikan untuk dunia kita dan kebaikan utamanya untuk akhirat kita lebih maksimal di dalam tentunya ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mungkin ini yang dapat kami sampaikan selaku yang mewakili pihak keluarga dari pihak wanita. Terima kasih atas segala perhatiannya dan kami mohon maaf apabila dalam kata sambutan ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Tidak ada yang kita harapkan kecuali kebaikan untuk kita, khususnya hari ini, kebaikan untuk kedua mempelai dan kebaikan untuk kita semuanya, baik di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saderengipun kawula warwakan diatur Pamistara pawudahan dadi wanci punika rabi sumuk makaten nggih Bapak Ibu nggih. Rabi sumuk nggih, rabi gerah. Namun kali bapakan ingkang makaten kula kita mangkenipun kula anggenipun matur mboten sah panjang-panjang nggih. Mboten kata-kata nggih, cekak awas kemawon. Bismillah walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasih kirang semangat kula wangsuli pindah malih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara khusus nyun pengantin kekalih ingkang jawab. Saat ini pancik acara spesial untuk kedua mempelai. Sambil saya juga mengenal mempelainya duduk di sebelah mana ini ya? Oh di sini. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yang bagi jalalihi wa azimi sultanih. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ingkang pantes sinuping pakurmatan panjenenganipun Bapak Sumarsono.
kalian Baroyo Ageng Bapak Supen malah ini betul apa gitu. Nggak mau napa nggih ulame mboten kula beton niku Bapak gitu. Bapak Jumadi MM. Alhamdulillah boten kanthi lumpen atur pakurmat kunjuk dumateng para sesepuh bini sepuh, para ustadz, para kiai, para alim ulama, para pangemban pangembating projo satriyaning nagari. Ugi secara khusus pemerintah Kecamatan Grogol ingkang sampun paring palilah wujudipun pawiwahan wonten ing rumah makan Jinung. Mugi sedaya pikantuk berkahipun Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Mboten kathah nggih kawula badhe murwakani atur caos tausiyah inggih krana kekalihipun Sri penganten iku sampun kasebat, sampun wiyar pangertosan babagan agami. Kalih-kalihipun nika wedalan saking pesantren. Sampun hafal Al-Qur'an 3 juz nggih. Mboten lebih nggih. Mboten 3 juz. Anggenipun dawahaken pilihan niku sepindah hafid milih hafidah. Kekalihipun nika kelebet good looking napa mboten? Good looking napa mboten? Insyaallah good looking. Insyaallah. Mugi-mugi kanthi saestu-estu nyuraosi Al-Qur'an dalam sedaya makna-maknanipun ingkang samangke kadodosaken wejangan anggenipun gebyur wonten madyaning alam bebrayan. Mugi-mugi saestu dayani keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah insyaallah. Bapak lan Ibu, seperangan ancas lan tujuanipun bangun Baliwisma ingkang wonten ing dinten punika sampun dipun tindakaken anak mas pengantin kekalih. Nika kala katem ben ijab nggih. Ijab jam pinten Mas Manten? Jam 8 lebih jam. Terus langsung bidalan mriki. Berarti pun pengalaman manten apa dereng? Pun dereng. Dereng pengalaman nggih. Tapi lo yang mriki sekedhik berbagi pengalaman. Dados nika irah-iranipun berbagi pengalaman masalah membangun rumah tangga inggih krana raka mas pengantin kekalih anggenipun bangun Baliwisma nika katem ben kemawon jam 8 nika rampung langsung bidal dateng rumah makan Jinung. Mboten mampir-mampir lho. Dadi rong pengalaman. Lah kula piyambak ingkang sawetawis nggih niki namung berbagi pengalaman. Naminipun nggih berbagi pengalaman. Kula bangun Baliwisma niku sampun wetawis 3 tahun. Pinaringan anak kalih, kakung kalih putri. Pinten Bu? Kalih, kakung kalih putri. Sing kakung 4, sing putri 5. Pinten niku? Pinten? Sama niku sekedhik napa kathah? Sekedhik. Peh lamu pene jenengan jawab sekedhik. Bapak lan Ibu, sepeda malih ini kan namung berbagi pengalaman. Kawula ingkang sampun bangun Baliwisma 3 tahun, pinaringan anak kalih, kakung kalih putri, sing kakung jumlahipun sekawan, sing putri jumlahipun gangsal. Sedaya pinten Bu? Ibu bapak mau sampun paring jawaban jumlah sama niku sekedhik. Terus kan pinten?
Pas nganten nggih. Oke, di jatah anak pinten, Mas? Pinten? Mas Mustamir pinten nggih? Kalih. Lanang kalih wedok, sing lanang pinten? 6. Sing wadon 6 pinten niku? 12. Ingkang makaten punika kelebet seperangan tujuan bangun Bali Wisma kados wonten ayat Al-Qur'an. Niki kula badhe ngungkelke ayat Al-Qur'an. Niki krana manten kekalih nika hafal Qur'an mungkin kula tangerti niku ayat napa, surat napa, ayat pinten. Yen boten saged jawab rasido dadi hafid. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Surat apa? Surat ayat pinten? Ayat setunggal, masyaallah. Leres napa mboten Bapak Ibu? Leres. Oke, insyaallah nggih. Gandeng leres pikantuk hadiah Mbak Solehah. Hadiah betul tanggung Mbak Solehah pun mungkin kalau pareke jenengan mangpek sak kabeh. Oleh dipek jero-jerone. Mbak Solehah purun nggih? Purun? Oh, purun amanto, Mas. Pantun niku. Nek mungkin pun rampung acara. Nggih. Sampun resmi Mbak Solehah nika dados semah panjenengan, pasangan panjenengan pun borong mungkin hak panjenengan anggenipun badhe kula wentah nggih sepedangan ayat ingkang sampun kula aturaken wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Dengan pernikahan itu Allah bermaksud mengembangbiakkan keturunan laki-laki dan perempuan dalam jumlah yang banyak. Rijal artinya laki-laki, nisa artinya perempuan. Rijalan katsiran wa nisa, laki dan perempuan dalam jumlah yang banyak. Menawi jumlah banyak nika menawi miturut petangan bahasa Arab nika wonten mufrad, wonten musanna, wonten apa meneh Mbak Solehah? Mufrad, musanna. Yo, ini pelajaran bahasa Arab loh. Nggih, Mas Mustamir, mufrad, musanna, jamak. Mufrad niku 1, musanna itu 2, jamak itu minimal 3. Napa ingkang kula tanglepaken mekaten wonten hubunganipun. Wa basa minhum rijalan katsiran wa nisaa. Dengan pernikahan itu Allah perkembangbiakkan laki perempuan dalam jumlah yang banyak. Banyak itu berarti kan jamak. Jamak itu minimal 3, ngantos tidak terbatas. Berarti mengke menawi gadah keturunan minimal nggih, sing lanang 3, sing wadon 3 niku minimal. Gitu nggih. Surat napa wau? Napa Bapak Ibu? Surat An-Nisa. An-Nisa ayat 1. Pancen ancas lan tujuanipun nika mengembangbiakkan keturunan agar bisa melanjutkan estafet perjuangan orang tuanya. Bapak lan Ibu menggah wujudipun anak nika supados kadadosaken ancas tujuan pernikahan kangge nyambung napa nggih sejarah panggesangan tiyang sepuhipun pramila anak makaten menggah tiyang Jawi mastani golek kencana. Iki Mas Manten ngerti napa mboten nggih? Golek kencana. Nggih, jenengan ingkang rama ampun nuturi nggih. Golek artine napa Mas Manten? Golek napa? Golek artine napa? Mencari. Golek artinya mencari. Kencana? Mbak Solehah, kencana artine napa? Napa, Mbak? Nah, ibu ini kan bisa napa? Napa? Kencana napa? Emas. Golek nika mencari kencana emas, berarti golek emas. Boten. Nggih. Golek artosipun napa? Boneka. Ngaten.
Tiyang Jawi niku mastani anak niku golek kencana. Golek itu artinya boneka, kencana emas. Kula saged matur golek niku artosipun napa nggih boneka menika menawi dipun runut saking jagat pewayangan. Wayang Jawa niku namine wayang kulit. Niku saking napa? Saking kulit. Menawi wonten Jawa Barat wayang golek. Wayang golek niku wujudipun napa? Boneka. Pramila golek ing mriki maksudipun boneka. Nggih, golek kencana kang iso tata jalma. Tata jalma napa Mas Mas? Napa? Wah, iki anak-anak milenial iki pun mboten paham ngoten niku kok. Nggih. Tata jalma napa? Niki ingkang Rama saged tuturi monggo. Bicara golek kencana kang iso tata jalma. Anak itu digambarkan boneka emas yang bisa berbicara. Kira-kira niku gambarannya anak niku boneka emas. Padahal yang bayi lahir rata-rata pinten kilo, Bu? Bu? Rata-rata pinten? 3. Berarti mungkin lahir bayi siji duwe emas 3 kilo. Padahal emas sak gram pinten, Bu? Bu? Iki ketoke ora duwe emas iki mesti. Mas, nggih, Mbak Soleh aku duwe emas iki. Mas mustameh. Masyaallah. Anak niku dipun gambaraken golek kencana kang iso tata jalma. Boneka emas yang bisa berbicara. Coba bayangkan boneka emas harganya berapa, sudah boneka bisa berbicara. Ini menunjukkan betapa anak itu sesuatu yang sangat dihargai bagi orang tuanya. Ibu-ibu, bapak-bapak, pinter-pinter ibu nggih, pinter-pinter. Saking pasar, ibu-ibu saking pasar belanja ngapunten nggih. Blonjo kangkung dilebokke nggon kresek. Blonjo kangkung dilebokke nggon kresek. Terus arek nang omah kok delalah omahe kekuncen. Terus kira-kira yen kangkung teng kresek niku diseleke teng emper niku biasa napa mboten? Biasa. Sebabnya napa? Sebabnya ya mung kangkung regane pira. Ning niku umpama emas gur diglemprake teng emper ngoten kira-kira pripun niku, Bu? Ilang, sebabnya nopo ajine gede. Kula matur ingkang makaten niku sebab seperangan tiyang sepuh niku kadang-kadang ngopeni utawa ngajeni anak sing mestine anak kuwi bebasan golek kencana ning kadang-kadang ora patek diajeni. Contohnya napa? Contohnya kadang-kadang duwe anak magrib, adzan magrib rong mulih lah goleki yo. Padahal umpama ora mulai kan berarti masa ilang, gitu nggih? Kalau baleni Bu, adzan magrib anake rong mulih tak goleki. Bareng pitike rong mulih ditekok-tekoke nek tanggane. Berarti anak kali pitik aji ndi? Bu, pitik karo anak larang ndi? Kudune larang anak kenyataane larang pitik. Buktine apa? Magrib ana mulai tak goleki yo tak tekokke. Bareng pitik ditekokke tanggane. Piye pitik iku kok kinep kene? Ibu bapak tiyang sepuh nyekolahke anake. Nggih. Ning critane iki nyekolahke nek pondok ngoten nggih, apa sekolah umum. Lah wong saking pihak sekolah ngundangi rapat komite setengah tahun pisan, ora teko. Ning gandruke wedhus. Angger sasasi tekok. Piye wedhusku lemu ora? Piye wedhusku? Berarti yang ngono ki anak karo wedhus lanang endi? Bu. Woi. Saya cuma mengajak betapa anak ini sesuatu yang berharga. Mari kita hargai. Kalau soal jumlah anak nanti berapa, monggo Mas nganten berdua nanti yang memprogramkan. Kok begitu di program ya Mas ya? Kok derek? Ibu sejawab ini di program punya anak berapa silahkan. Ya, anak itu nggak monggo masalah jumlah sedikit atau banyak itu juga terkadang terkait dengan takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Engkang bahkan anak niku soleh lan solehah.
Jadi mementingkan kualitas ketimbang kuantitas. Setuju Bu? Bu? Ya, penting kualitas nopo kuantitas? Penting kualitas dan kuantitas. Mungkin kualitasnya apa jumlahnya oke. Mungkin tiang sepuh, menawi sampun sepuh, mungkin kantor nampi sekecanipun. Rikala tiang sepuh ngopeni anak cilik pasti nggih rekoso. Rekoso to, Bu? Rekoso wong ibuke dalu sare niku anake ngompol tipis ya ditangekke. Ya akhirnya digonang sumur diresiki, bojone enak kepenak sare ngopeni anak rekoso. Dereng sak derengipun punika rikala ibu ngandhut rekoso to, Bu? Bu. Rekoso to nggih? 9 bulan 10 hari digowo nang ngendi jagung digowo nang pasar digowo ora tau diselehke di lurah mboten nate to. Nggih, mengke hamil tuwa niku nggih rekoso. Niku menawi sare piring kanan rekoso, piring kiri rekoso mlumah, rekoso mengkurang. Mau tambah rekoso. Tapi itu punya satu tujuan, dengan anak itu nanti menjadi sesuatu perbendaharaan, menjadi hasanah bagi orang tuanya di dunia dan di akhirat. Di dunia ibu bapak, anak yang berkualitas, apalagi jumlahnya banyak, senang. Bodoh nih kok bapak ibu hari raya anak sedaya mantau meskipun tidak tujuannya untuk pamer kekayaan, tapi kan ada rasa senang di hati, rasa puas capek letih lesu. Dulu yang mengandungnya, yang mendidiknya itu dengan serta-merta menjadi hilang karena putra putrinya semuanya sudah sukses, anaknya kabeh pun mentas. Ini jadi kalau bingung gitu, antara istilah mentas kok biarnya pripun gitu. Pak itu istilah mentas kok biarnya apa? Kecegul loh pripun ngoten itu. Tapi itu orang Jawa memahaminya demikian. Baik, satu poin kita bahas, pernikahan salah satu di antara tujuannya adalah melanjutkan keturunan sebagaimana surat An-Nisa ayat 1, wa basa minhuma rijalan katsiran wan nisa. Termasuk tujuan pernikahan, ancas lan tujuanipun nikah nuningge bangun baleng wisma ingkang kawasanan baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Ibu bapak, anggen kula nerangaken masalah keluarga baiti jannati niku sederhana kok. Ngeten. Gambaran, gambaran keluarga baiti jannati, rumahku adalah surgaku niku sederhana. Sederhana apa? Rumah tangga di dunia laksana di surga. Itu ibu, Bu. Rumah tangga di dunia laksana di surga. Ibu kalau takut tuh. Teng swarga niku enten perengat perut mboten? Kalau tak ngerti bapak-bapak, teng swarga niku enten penghunine perengat perut mboten? Kalau balik ini terakhir. Gambaran baiti jannati, rumahku surgaku, berarti rumah tangga di dunia seperti di surga. Teng swarga niku enten sing perengat perut mboten? Tidak mana enten mboten? Mboten, apa jenengan pun menika? Kaya yo-yo wae. Bukan begitu tentunya. Ya. Baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Itu bagaimana membangun rumah tangga di dunia, kondisinya seperti di surga. Di surga itu adem, ayam tentrem, ranen sing prengat-prengut. Mula rumah tangga kok prengat-prengut, itu berarti gagal anggenipun bangun baiti jannati. Mriki enten sing prengat-prengut mboten? Biasanya sing prengat-prengut bapak napa ibu? Cek, niki niki kasihnya waktune ra sing panjang. Ini guru kita asal juga baru rawuh juga. Baru saja rawuh. Makanya asal ini udah rampung. Niki pulau kelas ini sedikit banget. Itu ya. Rumah tangga terkini masih pernah terlalu betul. Cek biasanya pernah terlalu bapak napa ibu. Cek kalau tangga ibu bapak napa ibu. Ketanya dari bel. Ibu bapak itu. Kalau tak kasihnya ada pun ditanya bapak. Cek biasanya rumah tangga pernah terlalu bapak napa ibu. Ibu. Terus ibu jawab bapak, bapak jawab
Ibu, yang ngeten itu berarti buatan yang penyelesaian. Ngeten nggih, kula sing dadi tim penilai nggih. Asline sing marai pernah-pernah, nggih. Asline sing pernah-pernah iku jane ibu, sing marai bapak. Kepodo. Yuk kita lanjut. Membangun rumah tangga itu baiti jannati, rumahku adalah surgaku, yakni keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, sebagaimana doa pernikahan barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakum fi khair. Barakallahu lak, semoga Allah semoga barakallahu laka, berkah Allah terlimpahkan kepadamu. Wa baraka alaik, keberkahan atas keadaanmu, dirimu dan keadaanmu diberkahi. Itu Bapak. Saderengipun Kanjeng Nabi paring patuladan maos doa pernikahan ingkang makaten, sejatosipun rikala semanten doanipun sanes punika. Doa manten niku sanes barakallahu laka wa baraka alaika. Saderengipun punika napa niku bin rafa'ul bani. Kalau kita terjemahkan, mudah-mudahan memberikan kesuksesan, mudah-mudahan banyak harta, mudah-mudahan banyak anak. Kalau kita alih bahasakan, mendoakan mudah-mudahan banyak harta, mudah-mudahan banyak anak. Sejatosipun ibu dan bapak, didoakan banyak harta, didoakan banyak anak, itu doa yang sangat baik dan sangat penting. Semua orang mengingini, semua orang menghajatkan. Gak ada orang yang gak pengen kaya, gak ada orang keluarga yang gak pengen punya anak. Gitu nggih? Gini yo. Wong donga wis apik kok ngono kok Kanjeng Nabi ganti. Donga koyo ini diganti. Ya. Aja ndongake napa nggih sugih, ndongake sugih bondo, sugih anak. Gantinen. Gantine pun barakallahu laka wa baraka alaika, ya. Keberkahan Allah untukmu, keberkahan Allah untuk keadaanmu. Kenapa? Meskipun banyak harta, meskipun banyak anak, belum ada keberkahan itu gak manfaat. Kalau maksudnya Bapak Ibu, maksud donganipun doa ingkang Kanjeng Nabi paringaken, ingkang Kanjeng Nabi napa nggih paring supados niku dipun unggulaken rikala ndongaaken penganten sanajan donga sepinggang sadereng Islam, itu sebelum Islam itu sudah bagus. Ya, banyak harta, banyak anak, tapi belum ada nilai keberkahan, maka suruh ganti. Berarti hidup itu yang penting hidup barokah. Pramila monggo. Bondo dunya niku keh sithike niku mboten tolak ukur kebahagiaan. Bondo dunyane akeh, anake akeh, yen ora barokah niku mboten nuwuhaken napa nggih panggesaken ingkang sakinah, mawaddah warahmah. Sebab menapa ora berkah kok. Nah, keberkahan itu nggih, Bapak Ibu, jangan kepetos sithik malih iki nembe jam pinten ta? Ya, saya terakhir kok. Nggih, nembe jam pinten, Bu? Jam nembe jam 09.00. Langsung sedikit. Nggih. Sedikit malih. Keberkahan niku saweneh priagung niku paring katerangan mekaten. Wujudipun sato kewan. Nggih. Tidak malah kalau matur kali ngulur-ngulur waktu, waktunya masih jam sekian. Ya. Keberkahan itu wonten ing saweneh ulama niku paring gegambaran sato kewan. Kewan nggih. Kewan niku setunggal kambing, setunggal anjing. Yang satu mendo, ya, mendo itu apa? So, apa nggih? Ngomone mendo. Apa? Ngomone wedhus, kramone mendo. Ingkang setunggal segawon. Segawon itu ngomone apa? Napa, Bu? Cukup Ibu jawab asu. Enten sing asu, enten sing napa? Kire. Nah saat ini kalau tak nyontekso, ini sekretanya disebut kire napa segawon. Kire? Oh itu kire setunggal. Oke, setunggal segawon, setunggal minggu. Niku napa nggih gegambaran penguripan sing barokah. Hubunganipun napa? Oke, mengingatkan Bapak Ibu, keberkahan makna barokah itu ziyadatul khair, kebaikan yang bisa melimpah, yang mencukupi.
Jadi berkah itu kebaikan yang melimpah, yang bisa mencukupi. Kalau nggak mencukupi, itu tidak ada barokahnya atau sedikit barokahnya. Hubungannya dengan dua binatang, yang satu kambing, yang satu anjing. Bapak Ibu tak tanggal, antara anjing dan kambing, ketika beranak pinak, secara umum lebih banyak mana anaknya, anjing atau kambing? Nah, ini kali urut waktu boleh. Anjing atau kambing? Sing anake luwih akeh niku anjing napa kambing? Ini ibu kata nggak ngerti iki. Oh anjing. Berarti antara anjing dan kambing ketika beranak jumlahnya rata-rata lebih banyak anjing. Kambing pinten? Kambing paling kan 1 2 nggih napa mboten? Bapak-bapak, nggih, menawi anjing rata-rata pinten, Pak? Kalau kambing kan 1 2, kalau anjing pinten? Apa? Enten wis sing lebih? Loh, coba bayangkan, kambing itu cuma 1 atau 2, tapi anjing 4. Berarti secara jumlah perkembangbiakan lebih banyak anjing. Kita tangkap yang kedua, sing mana luwih akeh anjing, ya. Terus saat ini secara umum sing dibelah luwih akeh napa nggih segawan napa medo sing dibelah. Ampun salah sebut, ayo. Sing dibelah akeh wedhus ta pasu? Wedhus. Napa hubung hubungane? Sing mana luwih akeh asu, sing dibelah luwih akeh wedhus. Ending populasi jumlah terakhir lebih banyak anjing apa kambing? Kambing. Loh, kok bisa ya? Mau mikir. Kok bisa? Wong ketika beranak pinak anjing lebih banyak, ketika disembelih artinya kan mati, itu kambing yang lebih banyak. Kok ending populasi terakhir lebih banyak kambing? Kenapa begitu? Ada nilai barokah. Memang betul Bapak Ibu, walaupun anjing itu anak pinaknya banyak, ya yang disembelih sedikit, kebalikannya kambing itu anak pinaknya sedikit, yang disembelih banyak, yang disembelih banyak. Bapak misalnya ketika akikah kambing, ketika kurban kambing, betul itu korban asura betul itu tak? Iya. Yang jumlahnya banyak, tapi kenapa ending populasinya lebih banyak? Karena faktor barokah. Faktor barokah itu kan Bapak Ibu. Kanjeng Nabi nate paring pangandikan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkailah umatku di waktu pagi. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, limpahkan berkah kepada umatku di waktu pagi. Nah, apa hubungannya kambing dengan anjing? Ya jenengan meriksani Bapak Ibu, ya. Anjing dan kambing dan sikapnya di waktu pagi, geliatnya di waktu pagi berbeda. Secara umum Ibu Bapak, sing dinaran asu niku yen nawar dolan yen bengi turu tekan esuk jek tetep turu. Ning yen wedhus esuk tangi. Gitu nggih? Esuk tangi bengi turu. Gitu mboten? Jenengan tingali kebon jenengan tingali, nggih. Wedhus niku esuk wis tangi, esuk tutuk niku wis tangi. Pamane anak wedhus napa? Dikali pengalaman bahasa Jawa. Anak wedhus napa? Tempe. Anak sapi? Anak kebo? Anak lutung? Jadi yang si Jawa kulo yang anak lutung. Anak lutung apa Bu? Ini satu itu gak paham ini prosesnya. Baik kita lanjut. Anak wedhus sampai pagi subuh wae itu melayu itu mriko. Ibu nggih pun tangi. Nah ini keberkahan. Berkah bangun di waktu pagi. Ya. Jadi kalau waktu pagi anak niku kambing niku tangi. Ning yen asu turu. Jadi yen wong kegiatan kok yen esuk wis tangi. Wah ini apa? Geliatnya seperti kambing, ini berbarokah, ya. Karena barokah maka rezekinya pun rezeki barokah yang mencukupi, walaupun gak banyak cukup, Ini karena faktor barokah Bapak Ibu. Kembali persoalan makna barokah itu, ya mencukupi walaupun tidak banyak, mencukupi walaupun tidak banyak. Maka nanti soal rezeki itu bukan sedikit dan banyaknya, tapi barokahnya. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah
nanti paring pangandikan idza ma kunta dza qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa. Idza kunta dza qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa. Jikalau kamu memiliki hati yang qanaah, fa anta wa malikud dunya, antara kamu dan raja-raja di dunia sama. Kata ya. Maksudnya bagaimana? Ketika orang itu punya jiwa qanaah, manusia biasa dan para raja sama. Jadi Imam As-Syafi'i gambarkan para raja dengan segala kecukupan materinya bisa senang, bisa tenang, bisa bahagia, bisa makan enak. Tapi orang yang qanaah juga bisa tenang, bisa senang, bisa makan enak. Bapak Ibu, akhir kata iki fatwanya Imam Syafi'i, idza ma kunta dza qalbin qanu fa anta wa malikud dunya sawa. Jikalau kamu memiliki hati yang qanaah, kamu dan para raja sama. Berarti nanti rezeki potong diterima dengan qanaah itu akan membarokai, akan mencukupi, menjadikan hidup itu tenang dan senang. Iki menawi yang Jawi Mas Tani nrimo ing aduh, ketoke Imam Syafi'i belajar wong Jawa napa wong Jawa belajar Imam Syafi'i. Ora penting, pokoknya ngoten niku. Bapak Ibu, terakhir ya, sebelah mriku kata sawah. Mriku nggih sawah ibu-ibu mangkene di sebelah mriku enten sawah. Sesekali Pak Tani ketika ke sawah, garu, mluku, macul, nggih nggih. Iku delalah ke griya niku ora sempat sarapan. Akhirnya pripun? Kalih luwih nggih nek matur bareng boten sempat sarapan terus saking istrine dikirim ngoten nggih Bu, dikirim. Kalau tak sangat ibu-ibu sing sok sesekali ibu-ibu ngirim bapak-bapak Pak Tani itu biasanya sayure nopo, lawe nopo, kirang-kirang biasa sederhana nggih napa mboten? Biasanya lawe nopo Bu? Sambel kali nopo, gerek kali nopo. Nggih ngoten niku. Awis ngirim nang sawah kok terus siput umpamane. Nggih, siput itu siput. Oh siputnya ya keyong kuwi paling. Ternyata makan dengan sekedarnya dengan sambal, dengan gereh, dengan sayur lodeh, li duwe nek galengan, cuci tangan teng pundi? Teng sawah. Kira-kira banyu sawah bening nopo budak-budak kuwi mangan enak. Mangane telap. Sing mangan kenapa nggih mewah nggih teng restoran teng pundi dereng kantenan malah kula yakin luwih telap-telep sing do sarapan nang sawah tinimbang makan teng restoran mewah. Nggih napa? Kenapa begitu? Ada jiwa qanaah. Masya Allah luar biasa. Sahabat saya mengatakan ya nerimo pangdum. Jadi kalau pangdum ini bisa kita terima dengan baik, insya Allah hidup kita akan bahagia. Demikian sekilas membekali ananda berdua yang hari ini menunaikan pernikahan. Saya sangat mohon maaf, memang sengaja tadi agak saya panjangkan karena memang waktunya masih agak pagi ya. Guru-guru kita juga guru rawuh, alhamdulillah sekarang sudah. Ya Ustaz Arif Munandar, ahlan bikum Ustaz ya. Ustaz Muhammad Ridho dari Magetan sudah rawuh. Maka ini nampaknya para tamu-tamu sudah lengkap. Kita kembalikan kepada pembawa acara. Akhir kata, monggo nanti bisa diteruskan. Turut syukur, turut doa, semoga kedua mempelai betul-betul Allah karuniakan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair. Lebih dan kurangnya mohon sangat untuk dimaklumi karena keterbatasan segalanya, termasuk situasi yang agak panas, agak sumuk, agak gebrogyos ya. Di sini pun atasnya cuma paranet ya. Jadi saya sebenarnya bersyukur sekali, tapi saya cukup bahagia karena bisa membersamai kedua mempelai. Berdoa mudah-mudahan sakinah, mawaddah, warahmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'du. Wa qala azza wa jalla fi kitabihi al-karim,
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, pada hari ini menjelang siang ini kita menyaksikan acara yang sangat ditunggu-tunggu oleh mempelai berdua dan juga keluarga. Dan ini adalah menjadi titik awal orang akan membangun di sana rumah tangga itu, apakah dengan baik ataukah di sana sebaliknya. Karenanya kami bacakan surat Al-Ahqaf tadi ayat 15-18, di mana ini juga sekaligus menjadi nasihat untuk kedua anak kami. Dan saya katakan anak kami karena anak itu ada anak biologis tapi juga ada anak ideologis. Dan kami telah mendidik beliau berdua, Mas Mustamil Ilmi dan Mbak Solihatul Mardiyah, selama 3 tahun lebih berada di Mahat kami, yang Mas Amir di Mahat Ali Muhammad Al-Fatih Makitam, yang Mbak Solihah Mardiyah di Mahat Ali Putri dan Mahat Ali Fatimah Zahra. Dan alhamdulillah keduanya telah menyelesaikan hafalan Qur'annya dan telah membantu kami menjadikan mahat kami menjadi lebih berkah insyaallah. Dan pada hari ini kami juga menyaksikan dengan kedua mata kami bahwa ini adalah termasuk pernikahan perdana untuk ma'had yang kami bina, mahat putri maupun mahat putra. Alhamdulillah cita-cita kami yang saat itu galau karena banyak alumni-alumni Fatimah Zahra yang kebingungan mencari pasangan yang sekufu, sehingga terdoronglah kami untuk membuka Mahat Ali Muhammad Al-Fatih dengan harapan dengan banyaknya dijodohkan antara hafid-hafidhah itu akan lebih besar peluangnya mencetak generasi barokah yang sebagaimana yang dicita-citakan oleh guru-guru kami yang kami hormati Ustaz Aris Munandar Hafizullah, yang beliau juga ada di sini, Masya Allah. Insya Allah cita-cita besar beliau dan para penggagas semuanya tentang dakwah Al-Quran akan terus mengalir hingga ke anak cucu mereka berdua insya Allah. Jadi diawali dari bagaimana membuat anak yang soleh tadi adalah dengan mengingat tentang orang tua. Saya nasihatkan kepada Mbak Solihatul Mardiyah dan Mas Amir supaya jangan pernah melalaikan orang tua. Karena sebagaimana Anda mampu berbakti kepada orang tua Anda, seperti itulah Anda akan mampu memberikan pengajaran yang baik bagaimana berbakti kepada orang tua pada anak-anak Anda nanti. Mustahil Anda memberikan pelajaran cara berbakti sementara Anda belum berhasil dalam itu. Maka mumpung Bapak Ibu masih ada, itulah kesempatan Anda berdua. Kemudian dilanjutkan dari kalimat selanjutnya, falamma balagha ashuddahu wa balagha 40 sana qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Jangan lupa mensyukuri nikmat-nikmat Allah pada Anda. Kemudian yang ketiga, jangan lupa untuk mengisi amal soleh, untuk memperbanyak amal soleh, utamanya bagi kita semua yang hadir di sini yang usianya sudah 40 tahun ke atas, sudah stop di sana orientasi dunianya, kembali kepada jalur yang dikehendaki Allah untuk kita mencari bekal yang terbaik menuju dunia akhirat. Wa amal soleh yang terbaik, wa aslih li fi baru bicara masalah kita minta diperbaiki anak kita menjadi anak yang soleh. Kalau orang tuanya tidak bisa jadi soleh terlebih dahulu, mustahil punya anak yang soleh. Maka
perbaiki diri kita, hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan orang tua, hubungan kita dengan masyarakat. Insya Allah kita punya doyan yang soleh. Kalau yang diridhai Allah, wasil diri ini betul mereka beriman muslim. Ya Allah, saksikan kami ini semuanya hamba-Mu yang berserah diri, yang bertaubat kepada-Mu. Maka dari itu inilah nasihat kami kepada kedua mempelai, bahwa perjalanan Anda di dalam menempuh rumah tangga nanti tidaklah selalu berbunga dan selalu nampak indah. Anda akan mengalami di sana banyaknya batu, olah dan duri, akan mengalami badai dan juga banyak ujian dan guncangan. Ketika Anda mendapatkan kebahagiaan, syukuri bersama. Ketika ada guncangan, eratkan pegangan kalian. Saling ingatlah kebaikan satu dengan yang lain. Jangan hanya karena satu masalah kemudian Anda melupakan semua kebaikan. Untuk Mbak Mardiyah, Mas Amir, di dalam rumah tangga Anda adalah sebagai mahkota. Kapal tidak akan bisa di sana berjalan dengan baik tanpa adanya mahkota yang baik. Namun mahkota yang baik juga tidak akan bisa berdiri sendiri tanpa di sana asisten yang baik. Maka persiapkan diri Anda untuk menjadi asisten yang baik bagi mahkota yang baik. Dan Mas Amir, persiapkan diri Anda untuk menjadi mahkota yang baik. Mahkota yang baik bukan berarti mahkota yang dia tumbuh hanya dari kelas ke kelas tanpa mengalami di sana ujian dan tanpa ambil lapangan. Justru ketika Anda banyak menghadapi cobaan, hujan, badai, terjangan, angin dan lain sebagainya dalam rumah tangga itu, Anda mampu bertahan, disitulah Anda akan menjadi mahkota yang baik. Rumah tangga yang baik bukan berarti rumah tangga yang bebas dari masalah, akan tapi bagaimana bisa menyelesaikan masalah menurut jalan ilah. Demikian di antara nasihat kami untuk kedua mempelai juga mantan-mantan yang sudah lawas. Mudah-mudahan kembali kita ingat memori itu dan kita senantiasa memohon kepada Allah diberikan keistiqomahan insyaallah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakiran hamdan mu'ibban. Hamdan yu'affi 'anhu wa yukaffir 'anhu. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa ma fihin. Wa lakal hamdu anta malikus samawati wal ardi wa ma fihin. Wa lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ardi wa ma fihin. Allahumma antal haqq wa wa'duka haqq wa liqa'uka haqq wal jannatu haqq wa an-nar haqq wa nabiyyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Istajib do'ana ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana, Allahumma barik lana wa barik alaihima wajma' bainahuma fi khairin. Allahumma barik lahuma wa barik alaihima wajma' bainahuma fi khairin. Allahumma barik lahuma wa barik alaihima wajma' bainahuma fi khairin. Ya Allah, senantiasa kumpulkan keduanya dalam kebaikan ya Allah. Kumpulkan keduanya dalam keberkahan ya Allah, dalam suka maupun duka ya Allah. Berkahi mereka dalam kebahagiaannya ya Allah, tetap berkahi mereka dalam ujian mereka ya Allah. Senantiasa kumpulkan keduanya dalam kebaikan ya Arhamar Rahimin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, pada hari ini kami menyaksikan hamba-Mu ya Allah yang telah Kau pautkan cinta di antara keduanya, sebagaimana Kau pautkan antara Rasul kita Muhammad SAW dan Khadijah Al-Kubra. Ya Allah, Kau pautkan keduanya dengan cinta sebagaimana Yusuf dan Zulaikha. Ya Allah, Kau pautkan keduanya sebagaimana Fatimah bin Zahra dan juga Ali bin Abi Thalib. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, adil hikmahna ya Arhamar Rahimin. Abadikan senantiasa cinta keduanya ya Allah. Berikanlah dari keduanya dzurriyyah yang barokah, salihah ya Allah, yang senantiasa rela mengorbankan jiwa mereka di jalan-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, perbaikilah keluarga kami ya Allah. Kami ini ya Allah yang telah mendahului mereka tentang rumah tangga ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kuatkanlah iman ke dalam dada kami ya Allah. Jauhkanlah kami dari godaan syaitan yang terkutuk. Ya Allah, senantiasa tegurlah kami jika kami melakukan kesalahan dalam membangun rumah tangga ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, senantiasa bimbing kami jalan-Mu ya Allah, karena tidak mungkin kami bisa menjalani sendirian ya Allah.
senantiasa datangkan untuk kami ya Allah orang-orang soleh yang menggandeng tangan kami ya Allah menuju jannah-Mu ya Rahman. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah putra-putri kami ya Allah putra-putri yang membahagiakan kami ya Allah, yang kelak di akhirat menjadikan kami tersenyum ya Allah, yang menggandeng tangan kami menuju surga ya Allah, bukan anak-anak yang justru menyengat kami tapi kami ya Rahman. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikanlah kesempatan pada kami ya Allah untuk kami memberikan perubahan yang terbaik untuk rumah tangga kami. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, senantiasa bimbing kami ya Allah, turunkanlah hidayah dan inayah-Mu kepada kami ya Allah, berikanlah taufik kepada kami ya Allah, sehingga kami mampu membangun rumah tangga kami dengan baik, rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, yang senantiasa Engkau berkahi ya Allah, mulai dari pagi sampai sore hari, mulai pagi sampai sore hari, sore sampai pagi lagi. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah dzurriyyah kami dzurriyyah yang saleh salihah ya Allah, yang senantiasa memberikan dirinya kepada-Mu ya Allah, yang senantiasa menghabiskan waktu-waktunya untuk agama-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, sesungguhnya kita akan mengawal kecuali Engkau ya Allah. Wa ja'alna lil muttaqina imama wa ja'alna lil muttaqina imama wa ja'alna wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita mau doa yang sakit Allah ini yang ada yang akan betul kalau itu sampai kami bila topik kali yang terkena. Assalamualaikum We're here on this special day, our hearts are full of pleasure, a day that brings the two of you close together. We're gathered here to celebrate a moment you'll always treasure. We ask Allah to make your love last forever. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us, and with one voice let's all say, 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 Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. From now you'll share all your joys, through hardships support each other, together worshiping Allah, seeking His pleasure. We pray that He will fill your life with happiness and blessings, and grant you kids who make your home filled with laughter. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us, and with